Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Delia Renata. Saya dari Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzakisya. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI kelas 2 PAIB. Nah, dalam video kali ini saya akan menjawab soal-soal yang sudah diberikan oleh dosen, yaitu Bapak Rosidi MPDI. Langsung saja, yang pertama, analisislah pengertian Islam sebagai agama yang bersifat sumul atau menyeluruh, dan jelaskan bagaimana sifat Islam yang menyeluruh tercermin dalam kehidupan individu, sosial, dan spiritual. Nah, Islam itu sebagai agama sumul berarti Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik individu, sosial, maupun spiritual. Nah, sumulnya Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan sesama manusia dan alam semesta. Sedangkan dalam kehidupan individu itu, Islam membimbing individu dalam hal akidah, ibadah, akhlak, dan makanan, berpakaian, hingga kesehatan. Nah, seorang muslim itu diajarkan untuk menjaga niat, perilaku, dan tanggung jawab pribadi sesuai dengan syariat. Dalam kehidupan sosial itu, Islam menekankan nilai keadilan, kejujuran, tolong-menolong, zakat, serta hak dan kewajiban dalam bermasyarakat. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar menjadi dasar koreksi sosial. Selanjutnya, kehidupan spiritual. Dalam kehidupan spiritual, Islam itu mengajarkan hubungan hati dan ruhani dengan Allah melalui ibadah, doa, zikir, dan muraqabah atau kesadaran akan kehadiran Allah. Spiritualitas dalam Islam terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya itu, sumulnya Islam itu menjadikan agama ini bukan hanya jalan hidup rohaniah, tetapi juga pedoman komprehensif bagi sistem hukum, ekonomi, pendidikan, dan politik, sehingga Islam tetap relevan di segala zaman. Selanjutnya, soal yang kedua itu, bandingkan dan analisis peran Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Berikan contoh konkret bagaimana kedua sumber tersebut saling melengkapi dan menjawab tantangan zaman modern. Dan jawabannya yaitu Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang bersifat mutlak dan menjadi sumber utama hukum Islam. Sedangkan hadis itu adalah sabda atau tindakan yang dan persetujuan Nabi Muhammad yang menjelaskan dan merinci isi Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu memberikan prinsip-prinsip dasar tentang akidah, ibadah, moral, dan hukum. Sedangkan fungsi hadis itu menjelaskan, menetapkan hukum tambahan, dan menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Contoh konkretnya itu, dalam Al-Quran memerintahkan sholat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43, namun tidak merinci tata caranya. Sedangkan hadis itu menjelaskan praktek sholat secara detail seperti jumlah rakaat, bacaan, dan waktu. Tantangan zaman modern itu dalam isu teknologi dan bioetika, misalnya bayi tabung atau fintech. Nah, dalam Al-Quran itu memberikan nilai dasar seperti keadilan dan menjaga keturunan. Sedangkan hadis itu membantu mengaktualisasikan nilai itu sesuai konteks kekinian. Intinya, kesimpulannya itu, Al-Quran dan hadis ini adalah dua sumber yang tak terpisahkan. Al-Quran itu memberikan fondasi, sedangkan hadis itu memberikan penjabaran. Keduanya itu saling melengkapi dalam menjawab perubahan zaman. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan antara studi Islam dan pendidikan agama Islam. Analisis bagaimana pendekatan interdisipliner dalam studi Islam mempengaruhi pemahaman keislaman di dunia akademik. Jawabannya yaitu pendidikan agama Islam merupakan proses pendidikan formal yang
yang bertujuan membentuk kepribadian muslim yang taat, berakhlak dan mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan. Fokusnya adalah normatif dan doktrinal. Sedangkan studi Islam itu merupakan kajian akademik tentang Islam dengan pendekatan interdisipliner. Tujuannya adalah memahami Islam secara objektif, kritis, dan kontekstual. Pengaruhnya itu, pendekatan ini membuat pemahaman Islam menjadi lebih luas dan relevan. Misalnya, kajian fikih dengan pendekatan gender membantu menyusun hukum Islam yang lebih adil bagi perempuan di masa kini. Studi tentang sejarah Islam dapat meluruskan narasi ekstremisme dengan pendekatan historis. Intinya kesimpulannya itu, studi Islam memperkaya diskursus keilmuan dan membantu mengkontekstualisasi ajaran Islam dalam masyarakat global. Sementara pendidikan agama Islam berperan membentuk karakter dan spiritualitas umat muslim. Lanjut ke soal yang nomor 4, yaitu jelaskan bagaimana sejarah perkembangan Islam dari masa Nabi Muhammad hingga masa Khulafa ar-Rasyidin mempengaruhi pembentukan sistem sosial politik Islam, dan berikan contoh nilai-nilai yang masih relevan diterapkan di masa kini. Jawabannya yaitu periode Nabi Muhammad SAW dan Khulafa ar-Rasyidin adalah fase awal pembentukan sistem sosial politik Islam. Di masa ini, prinsip-prinsip Islam prinsip-prinsip Islam diaplikasikan secara nyata dalam pemerintahan dan masyarakat. Nabi Muhammad SAW mendirikan negara di Madinah itu berdasarkan piagam Madinah yang menjamin pluralisme, keadilan, dan persatuan. Sedangkan Khulafa ar-Rasyidin itu siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yaitu mengembangkan sistem pemerintahan berdasarkan musyawarah, keadilan sosial, dan kepemimpinan yang amanah. Nilai-nilai yang masih relevan yaitu syura atau musyawarah dapat diterapkan dalam sistem demokrasi modern. Yang kedua, keadilan sosial, penegakan hukum tanpa pandang bulu. Yang ketiga, amanah dan anti korupsi menjadi dasar kepemimpinan yang bersih. Yang keempat itu toleransi antar umat beragama, sebagaimana dalam piagam Madinah. Intinya kesimpulannya itu, sejarah awal Islam memberikan fondasi kuat bagi sistem politik dan sosial modern yang berbasis etika, keadilan, kemaslahatan umat. Selanjutnya soal yang kelima, banyak kelompok Islam yang muncul dengan berbagai penafsiran terhadap ajaran Islam. Analisis bagaimana prinsip tasamuh atau toleransi dalam Islam dapat menjadi solusi atas perbedaan madhab atau paham keislaman saat ini. Yaitu jawabannya, perbedaan dalam Islam itu merupakan keniscayaan karena Islam itu membuka ruang ijtihad. Nah, madhab itu lahir dari upaya ulama memahami Al-Quran dan hadis dalam konteks yang berbeda. Prinsip tasamuh itu yang pertama menghormati perbedaan pendapat dan madhab. Yang kedua, tidak memaksakan pandangan tertentu kepada orang lain. Yang ketiga, menghindari fanatisme buta atau ta'assub. Yang selanjutnya, aplikasi di era modern yaitu membangun dialog antar madhab untuk persatuan umat, menolak kekerasan atas nama agama, memahami konteks sosial dan budaya masing-masing kelompok. Contoh, perbedaan antara Sunni dan Syiah atau perbedaan hukum fiqh seperti kunut dalam sholat tidak seharusnya menjadi alasan perpecahan jika dilandasi tasamuh. Kesimpulannya itu, tasamuh adalah kunci utama dalam menjaga ukhuwah Islamiyah dan membangun peradaban Islam yang damai, terbuka, dan inklusif di tengah keragaman pandangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.